Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah salat tarawih pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah melewati beberapa hari Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Saya ingat bahwa kali ini kedua kalinya saya berdiri di mimbar Masjid Ulil Albab. Setelah 14 tahun yang lalu, saya juga pernah berdiri di sini pada khutbah Jumat. 14 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya masih semester 5, belum LC, masih semester 5 di Universitas Islam Madinah. Ketika pulang berlibur dan menyempatkan diri untuk berkhutbah. Jadi ini kedua kalinya setelah mendapatkan titel duniawi, yaitu doktor. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu perang yang paling krusial dan paling berbahaya bagi kaum muslimin adalah perang Khandaq. Kenapa perang Khandaq sangat berbahaya? Karena pada suatu hari Rasulullah SAW lewat intelijennya mendapatkan sebuah informasi bahwa kaum musyrikin Quraisy, kabilah-kabilah Arab yang kafir serta Yahudi berkoalisi untuk menyerang kota Madinah. Bayangkan, Madinah adalah laksana sebuah kampung, bukan seperti Makassar. Madinah itu kota kecil. Madinah itu adalah kota yang sangat kecil pada saat itu. Tiba-tiba seluruh bangsa Arab berkoalisi untuk membinasakan kota Madinah, untuk meluluh lantahkan kota Madinah. Ini merupakan suatu kabar, suatu informasi yang sangat berbahaya. Lewat intelijennya Rasulullah SAW kemudian mengetahui informasi ini secara detail. Kita ketahui bersama bahwa Rasulullah itu bukan orang yang tiba masa tiba akal. Rasulullah adalah benar bahwa Rasulullah itu hidupnya sederhana. Belum ada teknologi pada saat itu. Tapi manajemen Rasulullah SAW mengalahkan seluruh manajemen yang ada di dunia. Bahkan manajemen di dunia modern. Rasulullah memiliki manajemen yang sangat rapi. Beliau memiliki 9 istri. Dalam waktu yang sama beliau adalah kepala keluarga, ayah dari 4 orang putri. Ribetnya itu mengurus perempuan. Ini tanda petik supaya tidak disalahpahami. Dalam waktu yang sama beliau adalah pemimpin kaum muslimin, pemimpin negara. Dalam waktu yang sama beliau adalah nabi dan rasul, seorang dai. Kalau beliau tidak memiliki manajemen yang rapi, beliau mustahil untuk bisa sukses. Rasulullah adalah orang yang memiliki manajemen yang paling terbaik di dunia. Manajemen dalam jihad, manajemen dalam dakwah, manajemen dalam rumah tangga, manajemen dalam bermasyarakat, manajemen dalam pemerintahan. Sayang sekali kita umat Islam kalau berbicara tentang manajemen, kiblatnya adalah dunia barat. Tentu ini tidak tercelah. Kita mengambil ilmu dari siapa saja itu tidak tercelah. Yang tercela adalah kalau kita sudah meninggalkan petunjuk Rasulullah SAW dalam manajemen yang beliau telah letakkan dalam bidang pemerintahan, kemudian dalam bidang dakwah, dalam bidang kemasyarakatan, dalam persoalan keluarga, bahkan dalam bidang intelijen. Subhanallah, Rasulullah kemudian lewat intelijennya mengetahui hal tersebut. Sebelum pasukan koalisi yang berjumlah 10.000
Sebelum pasukan koalisi yang berjumlah 10.000 itu sampai di Madinah, maka Rasulullah kemudian mengumpulkan sahabatnya yang cuma berjumlah 3.000. Yang cuma berjumlah 3.000. 3.000 melawan 10.000, kira-kira bagaimana? Ya. Ya. Itu dalam 1 jam hancur lebur yang 3.000. Oleh sebab itu Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabatnya yang ada dalam kota Madinah dan kemudian bermusyawarah dengan mereka. Rasulullah kemudian menanyai para sahabatnya, apa yang harus kita lakukan? Maka kemudian Salman Al-Farisi mengangkat tangannya dan mengatakan, kami wahai Rasulullah, Salman Al-Farisi berasal dari negeri Persia. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kami dari negeri Persia, kalau diserang oleh musuh yang berkoalisi dan dikepung, maka kami membuat parit di sekitar Madinah, di sekitar kota. Kami membuat parit di sekitar kota, agar mereka tidak bisa masuk ke dalam kota karena ada parit. Kalau mereka sudah masuk parit, ya mereka akan terjebak, tidak bisa naik ke atas. Maka dibuatlah parit. Rasulullah SAW kemudian mengerahkan seluruh para sahabatnya untuk membuat parit. Kita ketahui bersama bahwa Madinah itu bagian timur dan bagian selatannya adalah pegunungan, tidak bisa dimasuki oleh pasukan berkuda karena gunung. Yang terbuka adalah wilayah utara dan wilayah utara dan sebagian wilayah barat. Maka mereka kemudian membuat parit di bagian utara dan sebagian wilayah barat, sekitar Gunung Uhud, ya, sebelum Gunung Uhud dan sekitar wilayah barat. Adapun wilayah timur dan wilayah selatan itu memang sengaja tidak dibuatkan parit karena pegunungan, tidak bisa dimasuki oleh pasukan yang besar. Cuma bisa dimasuki oleh orang per orang. Sayang sekali, walaupun bagian timur dan bagian selatan tidak bisa dimasuki oleh kaum musyrikin, oleh kabilah-kabilah kafir dari bangsa Arab, tapi problemnya dari wilayah timur dan wilayah selatan itu ada pemukiman kaum Yahudi. Ada pemukiman kaum Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Jadi terkepunglah kaum muslimin. Dari wilayah utara dan wilayah barat ada pasukan koalisi kaum musyrikin yang berjumlah 10.000. Kemudian dari wilayah timur dan wilayah selatan ada orang-orang Yahudi yang setiap saat akan menyerang kaum muslimin. Makanya Rasulullah kemudian kebingungan sampai kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Pada saat itu para remaja para sahabat yang sudah berusia 15 tahun diikutkan perang. Kita ketahui bersama ya, para jemaah sekalian bahwa para sahabat itu kalau sudah berusia 15 tahun mereka sudah masing-masing memiliki spesialis tersendiri. Sayang sekali hal ini hanya diadopsi oleh sebagian negara barat yang pendidikannya maju dari Finlandia, Irlandia, dan sekali negara-negara kaum muslimin belum bisa mengadopsi sistem pendidikan yang seperti ini. Ketika dewasa 15 tahun sudah memiliki bidang spesialis tersendiri. Itulah kelebihan para sahabat radhiyallahu taala. Bahkan spesialis mereka lebih khusus lagi. Kalau seandainya dulu jihad, berperang, lebih khusus, lebih spesialis. Misalnya dia jago berkuda, spesialisnya adalah berkuda. Kalau terkait senjata, dia spesialisnya panah, bukan pedang. Jadi ada spesialis. Umur 15 tahun, mereka sudah bisa berperang. Sekarang, subhanallah, para remaja kita umur 15 tahun, ya, saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Kebanyakannya cuma main. Ya, itu pun kalau masih sholat, alhamdulillah. Ya, kalau masih rajin ke masjid, alhamdulillah. Tapi kalau tidak rajin ke masjid, bahkan merokok juga, ini problem. Ini problem bagi generasi kita semua. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabat yang masih remaja. Dan para sahabat yang masih remaja ini semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Ini yang perlu kita tumbuhkan pada putra-putri kita yang masih remaja, agar mereka semangat untuk
ya, berkontribusi untuk agama ini. Tidak mesti jihad, tidak ada jihad di Indonesia. Minimal berkontribusi untuk di masjid, membersihkan masjid, berkontribusi di masyarakat. Bukan hanya sekadar ya sekarang ini para remaja subhanallah cuma ya bisanya cuma bisa main-main. Cuma keluyuran, cuma main game. Dan inilah yang mesti kita ubah. Hal seperti ini yang mesti kita ubah. Ya. Bahwa kalau kita umat Islam mau maju, maka usia 15 tahun bukan lagi usia untuk main-main. Tapi kalau kita melihat remaja kita di usia 15 tahun masih suka main-main, mustahil umat Islam akan maju, mustahil. Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu ketika berusia 17 tahun sudah menguasai 8 bahasa dunia. Berusia 17 tahun sudah menguasai 8 bahasa dunia. Beliau merupakan sekretaris utama Rasulullah SAW. Rasulullah itu memiliki 30 sekretaris. Dan sekretaris utamanya adalah Zaid ibn Thabit yang menguasai 8 bahasa dunia pada saat itu. Kalau zaman sekarang menguasai 8 bahasa dunia itu sangat luar biasa. Orang yang sangat cerdas. Tapi pada zaman itu dengan segala keterbatasan, tidak ada media sosial, tidak ada. Beliau berhasil menguasai 8 bahasa dunia. Itulah remaja para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dalam perang Khandaq mereka kemudian berkumpul. Anas ibnu Malik masih remaja, kemudian Abdullah ibnu Abbas, Anas ibnu Malik, Abu Sa'id al-Khudri, termasuk Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, termasuk Zaid ibnu Thabit, semuanya berkumpul untuk turut serta berperang. Mereka masih remaja. Turut untuk menggali parit sepanjang 3 km, hampir 3 km parit. Dengan panjang hampir 3 km dengan lebar sekitar 8 meter. Kemudian mereka menggali dan dalamnya sekitar 4 meter. Ketika mereka menggali, ternyata ada bebatuan yang sangat keras. Ada bebatuan yang sangat keras. Ya, kalau yang sudah mengunjungi kota Madinah pasti tahu. Ya, kalau Madinah itu adalah kota yang penuh dengan bebatuan. Ya, gunungnya pun gunung batu. Gunung Uhud itu semuanya batu, tidak ada tanahnya. Gunung Uhud itu semuanya batu dan tidak ada tanahnya. Ya. Panjangnya 7 km dan tingginya 1 km di atas permukaan air laut. Ketika mereka menggali parit, ada bebatuan yang sangat keras, tidak bisa dipecahkan. Akhirnya mereka meminta tolong kepada Rasulullah SAW. Itulah para sahabat radhiyallahu taala. Kalau mereka kesusahan, pasti kembali kepada Rasulullah SAW, kepada pemimpin. Kepada pemimpin. Kemudian Rasulullah turun ke parit tersebut dan memecahkan batu tersebut. Pukulan pertama Rasulullah berhasil memecahkan sebagiannya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar, futtiha alayya mafatihu Faris. Beliau mengatakan Allahu Akbar, saya melihat di masa depan umatku akan menguasai negeri Persia. Pukulan kedua hampir meruntuhkan seluruh batu. Kemudian mengatakan Allahu Akbar, di masa depan umatku pasti akan menguasai negeri Syam. Kemudian pukulan ketiga ketika menghancurkan seluruh batu, kemudian beliau mengatakan bahwa di masa depan para umatku akan menguasai negeri Yaman. Dan memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan mencekam pada saat itu perang Khandaq, dalam keadaan rasa takut, tapi Rasulullah SAW berhasil memasukkan sifat atau rasa optimisme dalam hati-hati para sahabat. Ini tugasnya seorang pemimpin. Tugasnya seorang pemimpin selalu merasukkan optimisme dalam orang-orang yang dipimpin. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum dalam keadaan mencekam, bagaimana gambaran mencekamnya pada saat itu ketika dikepung oleh pasukan koalisi yang berjumlah 10.000. Salah satu gambaran mencekamnya adalah para sahabat tidak bisa keluar dari rumah mereka
Kalau keluar dari pintu saja, para sahabat ketakutan, khawatir jangan sampai ada panah yang dilesakkan oleh kaum musyrikin, oleh pasukan koalisi. Jangan sampai ada panah yang bisa mengenai mereka. Madinah dibombardir dengan panah pada saat itu. Sehingga keluar untuk buang air saja mereka ketakutan. Subhanallah. Itulah gambaran rasa takut pada saat itu. Tetapi Rasulullah SAW sebagai kepala pemerintahan pada saat itu kemudian memasukkan rasa optimisme di dalam hati para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahwa sekeras apapun kehidupan, sedahsyat apapun rasa takut, harus ada rasa optimisme yang harus kita miliki. Bayangkan kalau saat itu kota Madinah berhasil diluluh lantahkan, Islam mungkin tidak akan berkembang. Tapi ingat, pada tahun kelima Hijriah ini, Allah kemudian melindungi kaum muslimin. Allah kemudian mengirimkan bala tentara dari para malaikat, hujan, dan angin yang memporak-porandakan perkemahan kaum musyrikin di luar batas kota Madinah, membakar persediaan pangan mereka pada saat itu, sehingga kaum musyrikin kemudian kehilangan bahan pangan, akomodasi. Kalau sudah kehilangan akomodasi, pasukan pasti tidak akan bisa bergerak. Ketika akomodasi sudah terbakar dan perkemahan mereka sudah luluh lantah, maka mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak mungkin berperang dalam keadaan lapar, dalam keadaan dingin. Akhirnya pasukan koalisi yang tadinya sudah ingin mengepung kota Madinah terhalang oleh parit, kemudian karena sudah kehabisan akomodasi, kemudian perkemahannya diluluh lantahkan, mereka kemudian menarik diri dan pulang ke daerahnya masing-masing. Kemudian ketika mereka pulang ke daerahnya, Rasulullah kemudian berkata pada saat itu, sekarang giliran kita, karena mereka telah mengepung kita dan tidak berhasil. Maka setelah tahun kelima Hijriah, itu sudah menjadi giliran kita untuk memporak-porandakan, meluluh lantahkan kabilah-kabilah Arab yang masih tidak beriman dan masih memusuhi kaum muslimin. Makanya Rasulullah SAW pun pada tahun ke-7 Hijriah itu berhasil menaklukkan kota Mekah. Dan pada tahun ke-10 Hijriah sudah menguasai seluruh jazirah Arab, dari batasan Yordania, Lebanon, batasan Irak sampai ke laut Hindia, ke batasan Samudra Hindia di Laut Arab. Itu semuanya menjadi negerinya kaum muslimin. Cuma berapa tahun? Cuma 5 tahun. Padahal pada tahun ke-5 Hijriah, subhanallah, pada tahun ke-5 Hijriah itu kaum muslimin hampir habis semuanya, dikepung oleh 10.000 pasukan. Tapi 5 tahun setelah itu Rasulullah SAW berhasil mengislamkan seluruh jazirah Arab. Itulah Islam, itulah Islam. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Dialah yang mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan petunjuk dan agama yang hak, agar agama ini bisa lebih tinggi dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Karena memang cuma agama Islam yang benar. Lewat perang Khandaq ini banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Pelajaran yang kita bisa ambil saya sudah sebutkan terkait dengan bagaimana para remaja, hendaknya kita mendidik para remaja-remaja kita. Bagaimana kita harus optimisme dalam kehidupan. Sekarang ini subhanallah banyak pemuda-mudi, kalau sudah pesimis, jalan terakhir adalah bunuh diri. Ini merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bunuh diri itu tempatnya pasti neraka. Padahal dalam kehidupan ini kita senantiasa harus memiliki sifat optimisme. Sedahsyat apapun kesengsaraan kita, harus ada sikap optimisme dalam diri kita. Bukan seperti sebagian muda-mudi hadahumullah yang pada zaman-zaman sekarang, pelariannya kalau sudah stres, narkoba, subhanallah, miras,
itu masih syukur-syukur. Tapi kalau sudah lari untuk bunuh diri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Khandaq adalah perang yang mengakhiri dominasi kaum musyrikin Arab pada saat itu, sekaligus memunculkan dominasi kaum muslimin kepada seluruh bangsa Arab. Setelah perang Khandaq tersebut, Rasulullah kemudian melebarkan sayapnya, menguasai seluruh kabilah-kabilah Arab dan menyebarkan Islam. Bahkan Rasulullah mengirimkan surat-surat ke negeri Persia, kemudian ke negeri Romawi, ke negeri Mesir, ke negeri Habasyah, Ethiopia, ke negeri Yaman. Rasulullah menyebarkan surat kepada seluruh pemimpin-pemimpin dunia, menyerukan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Dan pelajaran terakhir yang kita bisa ambil adalah bahwa manajemen Rasulullah SAW adalah manajemen yang terbaik. Sayang sekali, ya, ini jarang dikaji. Kalau seandainya hal ini dikaji oleh fakultas-fakultas yang terkait dengan manajemen dan pengorganisasian Rasulullah SAW, ini sangat hebat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga kajian singkat kita pada kesempatan malam ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, menerima pahala puasa kita, menerima pahala tarawih kita semua, karena Dialah yang maha penerima amalan dan penerima taubat. Jazakumullahu khairan. Sekaligus saya minta izin juga langsung berangkat, langsung pulang ke Stiba, supaya kemudian tidak ada jamaah ke ustadznya setelah ceramah langsung pulang, tidak tarawih. Saya juga mohon maaf karena di Stiba sekarang saya jadi imam. Jadi imam untuk tarawih yang mungkin jam 9 dimulai untuk tarawih, tapi saya imam kedua mungkin sekitar jam 9:30. Jadi perjalanan juga ke Stiba, perjalanan yang jauh, belum lagi persiapan, khawatir juga macet. Oleh sebab itu saya minta izin agar para jamaah juga tidak suudzon. Kenapa itu ustaz setelah ceramah langsung pergi? Kalau seandainya saya masih ada, saya ingin menjadi imam tarawih untuk antum, untuk jamaah sekalian di sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.